Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai crafting the service environment. Nah, di sini yang pertama itu ada what is the purpose of service environment. Nah, di sini itu service environment merupakan sebuah elemen penting dalam bauran pemasaran jasa untuk mempengaruhi kepuasan seorang konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Servicescape sangat penting dalam membentuk image dan persepsi perusahaan karena melalui lingkungan layanan, konsumen siap untuk mengidentifikasi dan membandingkan perusahaan jasa dengan perusahaan jasa lainnya. Nah, di sini ada service environment itu mempunyai 4 tujuan inti. Yang pertama di sini ada shape customer experience and behavior. Yang kedua ada plain image, positioning, and differentiation. Yang ketiga ada the servicescape as part of the value proposition. Yang keempat ada facilitate the service encounter and enhance productivity. Nah, di sini untuk penerapan di Telkom University sendiri, yang pertama di sini ada dari lingkungan Telkom University sendiri. Tata letak dan desain lingkungan Telkom University sudah terstruktur dan baik, sehingga dapat memberikan kesan positif bagi pelanggan sehingga mampu bersaing dengan universitas lainnya. Dapat kita lihat bahwa di Telkom University dari mulai tata letak gedung, dari rute jalan yang dilalui di Telkom University, semuanya sudah terstruktur dengan baik, sehingga pelanggan, customer, ataupun mahasiswa tidak lalu lalang sembarangan. Nah, lalu di sini ada fasilitas ruang kelas di Telkom University yang dimana seperti pada gambar di sini sudah diperlihatkan bahwa Telkom University memberikan fasilitas yang terbaik dengan memberikan seluruh keperluan yang akan dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen untuk mendukung pembelajaran dalam kelas. Selanjutnya di sini ada the theory behind customer response to service environment. Di sini tuh service environment itu dikatakan di dalam perusahaan itu sangat penting. Mengapa? Karena berdasarkan bidang environmental psikologi juga di sini mempelajari terkait dengan bagaimana seorang dapat merespon suatu kondisi lingkungan tertentu dan juga mengimplementasikan teorinya. Di sini ada juga yang pertama itu ada feelings are key driver of customer response to service environment. Sini terdapat dua model yang membantu untuk memahami tanggapan konsumen terhadap service environment ini, terhadap pelanggan dan juga pegawai jasanya. Yang pertama ada model The Mehrabian-Russell Stimulus Response Model. Model itu menyatakan bahwa perasaan kita itu menjadi bagian penting. Bagaimana kita merespon berbagai stimulus lingkungan. Dengan kata lain juga lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat afek dari pelanggannya. Terus dalam penjelasan itu, perusahaan juga mungkin ingin mengolah termasuk berapa banyak waktu dan uang yang orang habiskan. Terus juga gimana pengalaman pelayanan yang diberikan setelah mereka meninggalkan perusahaan. Terus yang kedua juga ada Russell Model of Affect. Sini model ini tuh berfokus bagaimana kita memahami dengan lebih baik perasaan tersebut dan implikasinya itu terhadap perilaku respon. Teori ini juga menyatakan bahwa afek itu dapat dimodelkan ke dalam dua dimensi, yaitu kesenangan dan gairah. Selanjutnya di sini yang kedua ada Servicescape Model and Integrative Framework, di mana model itu dikemukakan oleh Marijo Bitnar. Sini menjelaskan bagaimana pelanggan itu dan pegawai layanan itu merespon terhadap dimensi yang termasuk dalam tiga dimensinya itu ada kondisi sekitar atau ambient condition yang fokusnya itu terhadap karakteristik lingkungan yang dapat dirasakan oleh lima indera. Kemudian yang kedua itu tata letak ruang dan fungsionalitas. Tata letak ini termasuk ke layout dari perusahaan itu seperti apa. Kemudian untuk fungsionalitasnya itu lebih ke fungsi-fungsi dari benda yang ada di dalam layout tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada rambu simbol dan artefak. Untuk implementasi dalam Telkom itu akan dijelaskan pada yang selanjutnya. Berikutnya ada dimensions of the service environment. Service environment punya sifat yang kompleks serta memperhatikan banyak elemen desain. Pada service environment berfokus pada servicescape model yang terdiri dari the ambient conditions, space and functionality, sign, symbol, and artifact. Di sini juga ada the effect of ambient conditions. Ambient conditions atau kondisi sekitar dapat mengaruhi panca indera seorang individu baik secara sadar maupun tidak sadar. Ambient condition tersusun atas elemen desain dan detail yang bekerja sama membangun service environment yang diinginkan konsumen. Ambient conditions terdiri dari pencahayaan, warna dan warna skema, persepsi ukuran dan bentuk, suara, musik, suhu dan aroma. Di sini ada ambient conditions itu yang pertama ada musik. Musik dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumen saat ingin menggunakan sebuah jasa. Struktur musik seperti tempo, volume, dan harmoni akan berpengaruh terhadap internal perilaku konsumen. Contohnya itu pada restoran itu memasang musik bertempo lambat dengan tujuan untuk agar pelanggan duduk lebih lama dan nyaman di restoran. Kemudian untuk di supermarket memasang lagu bertempo cepat agar konsumen bergerak cepat serta menambah gairah berbelanja. Pada Telkom University sendiri tidak menggunakan ambient condition musik karena dapat mengganggu proses belajar mengajar dan penyerapan ilmu oleh mahasiswa atau mahasiswi di Telkom University. Dan ada SEN.
atau aroma merupakan salah satu ambient condition yang penting. Aroma yang tersebar di lingkungan sadar maupun tidak sadar akan dirasakan oleh konsumen. Dengan adanya aroma akan berdampak pada suasana hati, afektif dan evaluatif, dan keinginan membeli terhadap konsumen. Seorang pemasar jasa harus dapat memahami bagaimana pengaruh aroma terhadap efek fisiologis konsumennya. Contohnya di sini ada aroma pada toko kue. Dengan konsumen mencium aroma kue tersebut akan men-trigger konsumen untuk membeli produk kue atau roti. Kemudian pada tempat spa aromanya itu menggunakan aromaterapi sehingga konsumen akan merasa lebih rileks. Pada university tidak ada penggunaan ambient condition scent karena pada proses belajar mengajar itu tidak mempengaruhi para mahasiswa dan mahasiswinya. Selanjutnya di sini ada bagian put it all together, di mana di sini ada tiga bagian. Yang pertama itu dari design with holistic view. Di sini itu dimaksud di mana membuat brand image sesuai dengan positioning perusahaan. Nah, pada Telkom University ini karena fokus ke pendidikan, maka kita akan ambil contohnya Open Library. Di mana pada Open Library ini menggunakan aksen lantai kayu dan juga menggunakan warna akon dengan tujuan buat relaksasi dan lebih konsentrasi dalam belajar atau menggunakan layanan Open Library ini. Lalu yang keduanya desain from a customer perspective, ditekankan ini pada nilai estetika. Di mana di sini ada dua hal yang mengganggu nilai estetika. Yang pertama itu ada ambient condition dan juga environmental design variables. Pada ambient condition ini contohnya itu ada kondisi yang tidak bersih dan juga bau yang tidak sedap. Sedangkan pada environmental design variables tentunya di sini ada petunjuk area yang tidak jelas dan juga sempitnya area lahan. Sehingga pada satu fasilitas Telkom University yaitu TULT, sini menunjukkan dengan jelas arah-arah dari setiap ruangan ataupun menuju ke suatu tempat, dan juga adanya cleaning service yang selalu membersihkan lingkungan area Telkom sehingga menjadi terciptanya lingkungan yang bersih. Lalu yang ketiga ada tools and guideline service space design. Di sini pada guideline service space design ini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama ada key observation, lalu yang kedua ada feedback and ideas from frontline staff and customer. Contohnya di sini Telkom University itu menyebarkan survei setiap akhir kegiatan. Lalu yang ketiga ada foto audit, di mana pada Telkom University di sini pada salah satu platform sosial medianya TikTok mengunggah beberapa video singkat tentang wawancara kepada salah satu customer tentang layanan yang sudah mereka rasakan. Lalu yang keempat ada follow-up experience. Contohnya ini Telkom University pada salah satu media platformnya itu YouTube menampilkan skema desain yang nantinya akan diterapkan. Contoh misalnya satunya itu virtual design gedung TWLT. Lalu yang kelima ini yang terakhir ada blueprint dan flow charting, di mana di sini merupakan bukti fisik yang akan didokumentasikan. Contohnya di sininya itu ada bentuk gambaran blueprint dari TWLT dari lantai 1 hingga paling atas, dan juga blueprint dari proses pelayanan pendidikan dari semester 1 hingga semester akhir.